Halo semua, jadi hari ini aku mau ngebahas beberapa latihan soal buat persiapan OSN IPA SDMI tingkat nasional. Nah, kita mulai dulu dari soal pertama. Insektisida menjadi bahan endapan petani untuk membasmi serangga yang merusak tanaman. Namun, endapan insektisida yang terbawa air hujan hingga ke aliran sungai dapat mencemari sungai di sekitar lahan pertanian. Jika insektisida mencemari sungai, organisme yang mengandung kadar pencemar terbesar adalah titik. Nah, berhubung di sini yang ditanyakan adalah organisme yang mengandung kadar pencemar terbesar, maka organisme yang dimaksud adalah organisme tingkat puncak atau konsumen tingkat puncak. Konsumen tingkat puncak. Nah, mari kita lihat opsi jawabannya ya. Yang pertama A, ada ikan impun. Yang kedua B, ada ikan gabus. Yang C, fitoplankton, dan D, zooplankton. Nah, kalau kita urut, ikan impun ini adalah ikan-ikan kecil. Jadi dia masih bisa dimakan oleh ikan-ikan besar yang lainnya. Nah, di sini aku kasih keterangan ikan kecil, gitu ya. Yang B, ikan gabus. Kalau ikan gabus ini ukurannya lumayan gede. Nah, selanjutnya ada fitoplankton. Nah, dalam rantai makanan, fitoplankton ini biasanya menduduki sebagai konsumen pertama. Nah, mohon maaf, kalau fitoplankton bukan konsumen ya, melainkan produsen. Nah, ini aku mau hapus dulu. Kalau fitoplankton itu bukan konsumen, melainkan produsen. Produsen. Nah, baru untuk yang zooplankton ini menduduki konsumen tingkat 1. Nah, konsumen 1. Dari keempat jawaban ini, yang posisinya sebagai konsumen tingkat puncak yang paling memungkinkan yaitu ikan gabus. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah B, ikan gabus. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pestisida golongan organoklorin merupakan senyawa sintetis dengan stabilitas kimia yang tinggi. Penggunaan pestisida memiliki beberapa dampak seperti berikut. Nah, pernyataan yang tepat terkait dampak penggunaan pestisida organoklorin ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, pada soal ini ditanyakan mengenai dampak penggunaan pestisida organoklorin. Nah, pestisida organoklorin merupakan salah satu jenis dari pestisida berbahaya. Pestisida berbahaya berarti kita bisa lihat dulu opsi jawaban yang menyatakan bahwasanya pestisida ini berbahaya dan menimbulkan dampak negatif ya. Berbahaya. Kita lihat dari pernyataan pertama, residu pestisida bersifat persisten dan menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Nah, pernyataan nomor 1 benar. Residu pestisida menyebabkan air sungai menjadi bersih. Nah, ini salah ya, karena balik lagi pestisidanya berbahaya, menimbulkan dampak negatif. Nomor 3, residu pestisida dapat mengendap pada tubuh hewan. Nah, ini benar. Residunya bisa mengendap. Dan pernyataan nomor 4, memiliki toksisitas yang rendah. Nah, ini kurang tepat, harusnya toksisitasnya tinggi. Nah, nomor 4 salah, sehingga jawaban yang benar yaitu pernyataan nomor 1 dan nomor 3. Jawabannya B. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan suatu titik-titik pada ekosistem. Nah, kalau kita lihat gambar ini menunjukkan ada beberapa bekicot atau beberapa hewan jenisnya yang sama ya, karena mereka masih dalam satu spesies atau hewan yang sama. Nah, jadi kumpulan dari individu yang sama itu disebut dengan populasi. Nah,
kumpulan dari kumpulan individu sejenis. Nah, itu disebut dengan populasi. Sedangkan kalau komunitas ini kumpulan beberapa individu. Kumpulan beberapa populasi ya. Kumpulan beberapa populasi. Nah, kalau individu berarti jumlahnya hanya ada satu. Nah, hewan atau tumbuhan atau organisme jumlahnya satu, itu disebut dengan individu. Nah, untuk soal nomor 3, jawabannya yang benar adalah populasi. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini ada pernyataan 1 dan pernyataan 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, kita baca soalnya dulu ya, karena soalnya sangat panjang sekali. Pernyataan yang tepat mengenai kedua pernyataan tersebut adalah titik. Nah, pada model soal kayak gini, kita diminta untuk menyatakan nih, pernyataan 1 atau 2 itu benar atau salah. Nah, kita baca dulu ya pernyataan satunya. Sebuah area hutan mengalami alih fungsi menjadi kompleks industri pengolahan hasil kebun sekaligus perkebunan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh pembangunan berkelanjutan. Nah, area hutan mengalami alih fungsi menjadi kompleks industri pengolahan hasil kebun. Nah, kalau pembangunan yang berkelanjutan itu pasti nanti entah itu bentuknya itu berupa reboisasi, setelah itu penanaman hutan, dan lain-lain. Kalau misalkan ini alih fungsinya menjadi kompleks industri, berarti pernyataan 1 ini salah. Nah, kalau pernyataan 1 salah, berarti kemungkinan jawabannya yang B ya. Nah, atau yang D. Bisa terjadi dua-duanya salah. Tapi kita lihat dulu untuk pernyataan kedua. Tumbuhan dan hewan saling bergantung. Hasil dari proses pembusukan tumbuhan dan hewan yang sudah mati akan memberikan nutrisi pada tanah. Hal ini menyebabkan tanah menjadi subur, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tumbuhan di tanah tersebut. Nah, proses pembusukan hewan yang sudah mati, hewan atau tumbuhan yang mati, akan memberikan nutrisi pada tanah. Nah, pernyataan ini benar. Pernyataannya benar, sehingga pernyataan 1 salah dan pernyataan 2 benar. Maka nomor 4 jawabannya B. Nah, sekarang kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Masih di soal model soal yang hampir sama, ada beberapa pernyataan. Nah, untuk model soal seperti ini, maka kita harus membaca soalnya dulu biar langsung kita fokus cari jawabannya. Pak Tinus memilih melewati jalan Y dibandingkan dengan jalan X. Menurutnya, jalan Y lebih sejuk dibandingkan dengan jalan X. Alasan yang membuat Pak Tinus memilih jalan Y ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, jadi Pak Tinus lebih memilih jalan Y dibandingkan jalan X. Kalau kita perhatikan di gambar, memang jalan Y ini banyak pepohonan, banyak pepohonan dan rindang ya daripada X. Nah, kita lihat pernyataannya satu persatu. Banyaknya pohon akan menghasilkan lebih banyak oksigen melalui proses fotosintesis. Berarti pernyataan 1 benar. Jalan tersebut berada di wilayah dataran rendah, sehingga tekanan udara di lingkungan tersebut lebih rendah. Kayaknya kurang tepat nih untuk pernyataan nomor 2. Kita lihat nomor 3. Daun pada pohon menaungi jalan sehingga pengendara tidak terpapar banyak matahari. Nah, daripada pernyataan nomor 2, pernyataan nomor 3 ini jauh lebih tepat ya. Alasan jalan Y lebih sejuk karena memang daunnya itu menaungi jalan sehingga nggak terlalu panas. Yang nomor 4, proses transpirasi pohon menyebabkan lingkungan menjadi sejuk. Nah, ini salah. Berarti pernyataan yang tepat yaitu nomor 1 dan nomor 3. Maka jawaban yang tepat adalah B. Nah, kita lanjut ya teman-teman di soal nomor 6.
Soal nomor 6. Pernyataan yang tepat terkait dampak keberadaan tumbuhan enceng gondok pada suatu ekosistem perairan ditujukan oleh nomor titik-titik-titik. Dampak ya, karena di soal ini ditanyakan dampak keberadaan tumbuhan enceng gondok. Nah, kita lihat pernyataan pertama. Terjadi eutrofikasi. Nah, eutrofikasi ini terjadi penumpukan nutrisi seperti nitrogen. Penumpukan nutrisi. Nah, seperti nitrogen. Nah, pernyataan nomor 1 benar. Terjadi eutrofikasi. Jadi tumbuhan enceng gondok itu nanti menyebabkan penumpukan nutrisi seperti nitrogen dan karbon dioksida yang berlebihan. Yang kedua, perairan mengalami pendangkalan. Salah satu dampak yang disebabkan oleh keberadaan tanaman enceng gondok, perairan ini mengalami pendangkalan. Tingginya kandungan oksigen di perairan. Nomor 3, jawabannya masih kurang tepat sih. Kalau tinggi kandungan oksigen, yang berlebihan itu malah nitrogen dan karbon dioksidanya. Dan nomor 4, kadar penyubur pupuk atau pupuk yang tinggi di perairan. Nah, kalau soal nomor 4, ini adalah penyebabnya ya teman-teman. Jadi enceng gondok itu salah satu penyebabnya terlalu banyak pupuk. Nah, sehingga nanti ya, kadar penyuburnya tinggi dan bisa menghasilkan dan bisa menyebabkan tumbuhan enceng gondok itu semakin banyak. Nah, ini aku tulis penyebab. Nah, berarti karena pernyataan nomor 3 di sini kurang tepat, nah kita eliminasi dulu jawaban nomor 3, maka jawaban yang memungkinkan yaitu B dan C, 1 dan 4 atau 2 dan 4. Yang nomor 1 terjadi eutrofikasi, yang kedua perairan mengalami pendangkalan, dan yang keempat kadar penyubur atau pupuk yang tinggi di perairan. Nah, kalau kita lihat dampak ada sebab akibat, maka jawaban yang tepat yaitu nomor 1 dan nomor 4. Nah, terjadi terlalu banyaknya kadar penyubur sehingga terjadi eutrofikasi. Nah, berarti jawaban yang tepat yaitu B. Lanjut soal nomor 7. Pada 26 Desember 2004, Aceh dilanda bencana tsunami. Tsunami yang terjadi saat itu disebabkan oleh titik-titik-titik. Nah, tsunami ini penyebabnya memang banyak sekali. Bisa jadi disebabkan oleh letusan gunung berapi di bawah air, ya kan? Letusan gunung berapi dalam air. Nah, bisa juga karena pergeseran lempeng tektonik. Pergeseran lempeng tektonik. Nah, kalau tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 ini, nah, tsunami itu disebabkan karena ini teman-teman, pergeseran lempeng tektonik di dasar laut. Karena pergeseran lempeng tersebut, nah akhirnya nanti ini nih, air laut tiba-tiba surut. Nah, air laut tiba-tiba surut. Nah, setelah itu terjadi gelombang yang sangat besar. Jadi soal nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah interaksi dua lempeng tektonik. Nomor 7 jawabannya C ya. Mari kita lanjut ke soal nomor 8. Arif mendapatkan tugas untuk menuliskan jenis-jenis polusi. Berikut pernyataan-pernyataan yang dituliskan oleh Arif. Kita langsung baca soalnya. Jenis polusi yang sesuai dengan pernyataan yang dituliskan Arif. Berarti kita identifikasi nih, pernyataan-pernyataan ini termasuk jenis polusi apa. Yang pertama, polusi ini disebabkan oleh gas sisa pembakaran. Letusan gunung berapi menambah jenis populasi ini. Kayu atau batu bara digunakan oleh beberapa sektor usaha dapat melepaskan asap.
Jenis polusi ini menyebabkan lubang pada lapisan ozon. Nah, kalau kita lihat berdasarkan kata kunci pada pernyataan tersebut, ada kata-kata sisa gas pembakaran, letusan gunung berapi yang menambah polusi, asap, dan lubang pada lapisan ozon. Jelas polusi yang sesuai dengan pernyataan yang dituliskan Arif adalah polusi udara. Gitu teman-teman. Nah, untuk soal part 1 kita akan membahasnya sampai sini dulu dan kita lanjutkan di part 2 ya. Sampai jumpa. Dadah.